Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang hidup istimewa di zaman akhir. Yang menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang berpegang dengan thariqah at-tijaniyah. Kita menjadi orang-orang yang istimewa. Amin. Kenapa para hadirin? Rahasianya adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah sebutkan dalam hadis sahihnya. Ketika setan diturunkan ke bumi dari surga, setan berdoa. Maaf, setan apa? Kira-kira setan berdoa, Allah kasih ijabah apa enggak? Allah kasih ijabah enggak? Kasih. Setan aja kasih ijabah, apalagi kita. Rajin-rajin berdoa ya. Hidupnya barokah. Amin. Ini tekstual doanya setan dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, undurkan hidupku sampai hari kiamat. Allah kasih ijabah enggak? Ada setan mati enggak? Di kampungnya Bapak ada kuburan setan? Enggak ada setan mati. Ini ijabah dari Allah. Adanya buangan setan ya Pak. Para hadirin, kemudian Rasulullah mengatakan dalam Bukhari Muslim, al-khubuthi wal khaba'ith. Ada setan laki-laki, ada setan. Ini ada problem di kehidupan setan. Problemnya apa? Banyak setan nganggur. Banyak setan apa? Makanya sekarang banyak orang kesurupan apa enggak? Banyak enggak? Ngerti kesurupan? Dulu saya kecil yang namanya kesurupan ya anak kecil yang mainnya macam-macam. Sekarang ada jamaah kesurupan. Kesurupan massal. Ada apa enggak? Itulah kemasukan setan-setan nganggur. Kemasukan setan-setan, maaf, pengen selamat dari setan nganggur, catat ada 2 benteng. Ada apa? Yang pertama, ini ada kisah 1000 tahun yang silam. Ada seorang anak bernama Junaid. Dilahirkan oleh seorang bapak yang alim, abid, amil. Ibu yang hafidhatul Quran. Telinganya Imam Junaid pertama kali dengar suara Al-Quran. Imam Junaid tumbuh berkembang menjadi seorang remaja. Yang otaknya penuh dengan ilmu, dadanya penuh dengan iman. Sampai Imam Junaid menjadi wali min auliyaillah. Dari hebatnya Imam Junaid, ilmunya, pendekatan dirinya kepada Allah, zikirnya, pengamalannya. Sampai Imam Junaid diberi karomah, penghormatan dari Allah. Di antara karomahnya, Imam Junaid sewaktu-waktu bisa melihat setan. Satu saat Imam Junaid ke masjid. Di pintu masjid ada setan. Mau masuk, mundur lagi. Mau masuk, mundur lagi. Bahasa Sundanya apa ya? Iya, saya mau ngomong bahasa Brebes tapi malu agak kasar. Kalau bahasa Brebesnya lodad-lodot. Masuk, mundur. Kebenaran banyak orang Brebes nih di sini, saya lihat. Iya. Para hadirin, diamati oleh Imam Junaid dari kejauhan. Ini setan lagi apa sih? Kok masuk, maju mundur? Kok enggak beles saja? Masuknya kemana tadi? Masjid. Dengan tidak sadar setan dipukul oleh Imam Junaid dari belakang. Belet. Setan menoleh. Imam Junaid mengatakan, ada apa kamu masuk kok maju mundur, enggak beles saja? Dengarkan jawabannya setan. Ini informasi penting dari setan. Informasi penting dari setan. Di Google enggak ada. Di YouTube enggak ada. Adanya di sini. Para hadirin, setan ditanya Imam Junaid, kenapa Anda masuk saja? Apa jawaban setan? Iya Imam Junaid, aku akan menggoda orang yang lagi tidur di masjid. Tapi aneh Imam Junaid. Maaf, orang kan bernapas ya Pak. Ada masuk, ada keluar. Kata setan,
Imam Junaid, itu kalau orang itu lagi narik napas, aku bisa dekat. Tapi kalau napasnya lagi nyembur, aku terpelanting kepanasan. Aku tidak bisa menjamah orang itu. Imam Junaid kagum dengan orang yang tidur. Imam Junaid tanya sama setan, setan, ini yang tidur wali? Bukan. Kata setan. Kata Imam Junaid, yang tidur kiai, ajengan? Bukan. Imam Junaid tanya lagi, apa yang tidur Ustadz? Bukan. Imam Junaid tanya, terus yang tidur siapa? Kata setan, orang Islam, orang Bogor biasa. Cibinong biasa. Ya. Imam Junaid bertanya, apa rahasianya setan? Wali bukan, kiai bukan, ustadz bukan, orang Islam biasa. Kenapa? Kok bisa kamu tidak bisa mendekat? Rahasianya Imam Junaid, ini jangan ngomong-ngomong ya. Untuk kita dan keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Supaya terhindar dari setan nganggur. Apa rahasianya? Ini setan langsung yang menyatakan. Setan mengatakan, Imam Junaid, ini orang bukan wali, bukan kiai, bukan ajengan, bukan ustadz. Tapi saya tidak bisa mendekat. Kenapa? Kata Imam Junaid. Sebab orang ini walaupun orang awam, orang umum biasa, tidak pernah absen majelis zikir. Tidak pernah absen majelis taklim. Dengar informasi dari mana? Tapi penting ini Pak. Kali ini setan membantu kita. Allah sallu ala nabi. Ini pernyataan. Karena orang ini tidak pernah absen dari pengajian. Orang ini tidak pernah absen dari majelis Allah. Kenapa? Kata Imam Junaid. Iya, Imam Junaid. Sebab kalau di majelis taklim, ya, itu ada malaikat pembawa rahmat. Ini rahmat yang Allah turunkan di majelis zikir, di majelis taklim, sudah mendarah daging pada orang ini. Barokah yang Allah turunkan di majelis taklim, majelis zikir, sudah mendarah daging di orang ini. Asrarullah, rahasia Allah yang Allah turunkan di majelis taklim, majelis zikir, sudah mendarah daging pada orang ini. Maghfirah yang Allah berikan di majelis taklim sudah mendarah daging pada orang ini. Karena orang ini tidak pernah absen, dagingnya, darahnya mengalir dengan rahmat, barokah, maghfirah, asrarullah yang Allah berikan di majelis zikir dan taklim, maka aku setan tidak mampu untuk mendekatnya. Sallu ala nabi. Mau daftar Bu? Bentengnya setan apa? Bentengnya setan apa? Hadir majelis. Saya ketika mendengar kisah ini dari guru saya berpikir, itu orang yang rajin hadir majelis taklim, tidurnya saja setan tidak bisa dekat, apalagi meleknya. Betul apa enggak? Orang ngakunya iman, Islam, males ngaji, males zikir, males ibadah. Meleknya saja didekati setan, apalagi. Paham? Informasikan pada saudara kita.